Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kawan pajak sekalian. Bapak Tatang beli martabak istimewa. Cakep. Selamat datang di podcast Bisa Pajak SB2. Masuk ya? Masuk. Masuk ya. Apa itu podcast Bisa Pajak SB2? Itu kepanjangannya adalah bincang santai soal pajak bersama KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 yang pada episode kali ini akan dipandu oleh saya Iza Rifki dan di sebelah saya Nawawi. Wah. Coach Nawawi. Coach Nawawi ya? Coach Nawawi. Yang pada akhirnya nongol juga nih di podcast kita ya. Biasanya di belakang layar. Biasanya di belakang layar terus. Soalnya saya pemalu. Siap. Saya pemaku dong. Yang di Palu. Iya. Jadi kita mau ngomongin apa nih kira-kira? Ya, podcast Bisa Pajak ini SB2 salah satu kegiatannya penyuluhan kita ya, Mas Ija ya. Betul. Penyuluhan KPP Setiabudi 2 yang secara tidak langsung melalui media audio visual dalam bentuk siniar atau podcast. Betul Ya, sekali. ini rutin ya kita ya lakuin ini ya. Rutin. Tahun ini episode keempat dan episode terakhir insya Allah pada tahun ini. Iya. Tahun depan kita ada lagi ya pasti ya. Tahun depan ada lagi dengan tema dan informasi berbeda. Betul. Siap. Nah, gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ija. Nih kita mau ngomongin apa nih hari ini? Iya kan? Iya. Kayaknya Enaknya apa nih? Akhir tahun gini yang lagi hits ngapain gitu? Apa gitu yang lagi hits Mas? ya kayaknya sih emang yang lagi hit, viral terkait ini pemadanan NIK sama NPWP Mas Ija ya. Oke, itu padahal udah dari 2022 Nah, pertengahan ya. Hampir udah setahun lebih ya. Diingatkan tapi viralnya baru sekarang. Apa viralnya udah lama? Oh Naiknya baru sekarang. Oh, iya. Naik lagi. Awal-awal naik tuh terus agak adem terus ini naik lagi nih. Lagi, nah, itu dia. Nah, sepertinya mulai naik lagi ini gara-gara ada aturan baru yang keluar, Mas. Yaitu PMK 136 tahun 2023. Nah, itu tentang perubahan atas PMK yang terdahulu nih, Ya. PMK 112 2022. Nah, itu yang mengatur tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Yang pada intinya dulu itu mengamanatkan bahwa berlaku NPWP skema baru 16 digit 16 itu digit. pada 1 Januari 2024. Ya. Tapi di PMK yang baru ini, di PMK 136, itu pengaturan utamanya adalah istilahnya apa ya? Pengunduran. Diundur. Pengunduran implementasi secara penuh Ya menyeluruh lah ya. NPWP 16 digit Ya. itu. Jadi sampai dengan Juli 2024 ya. betul. Ya. Ngomong-ngomong, Mas Ija udah valid belum NPWP sama NIK-nya? Gila sudah. Sejak kapan? Udah lama saya. Udah lama kan, ya. Sejak adanya aturan PMK 112 itu kan kita ya Mas ya. Itu langsung Wajib ya kita ya. langsung memadankan NPWP masing-masing. Dan sebagai begitu. memberi contoh juga ya bahwa kita Betul. juga melakukan hal yang sama, bukan hanya wajib pajak kawan pajak di luar sana, kita pun sama melakukan hal yang sama, pemadanan antara NIK sama NPWP sudah terlebih dahulu ya. Betul. Ya, ini kan berdasarkan informasi dari P2 Humas nih, Direktorat Jenderal Pajak, Mas Ija, sampai dengan awal Desember 2023 ini sudah mencapai 82,52% dari total wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah melakukan pemadanan antara NIK dan NPWP. Oke, berarti masih ada sekitar 17,5% 17,5% lagi ya yang betul, belum betul. melakukan pemadanan NIK dan NPWP-nya. Betul. Nah, oleh karena itu kita di sini tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengingatkan dan menghimbau untuk kawan pajak semua yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP-nya agar segera melakukan pemadanan NIK NPWP sebelum jangka waktu implementasi penuh dari NPWP 16 digit itu berlaku, yaitu di tinggal 1 Juni 2024
2024 ya Mas ya? Betul sekali. Nah, sebetulnya yang perlu melakukan pemadanan NIK NPWP itu adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Jadi kalau tidak melakukan pemadanan itu nanti yang belum padan ya NPWP-nya belum valid, itu nanti akan terkendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk nanti lapor SPT. Salah satunya lapor SPT, terus bikin kode billing, bahkan login ke DJP online pun nanti mulai 1 Juni 2024 full harus pakai NIK. Oh iya. Nah, selain itu termasuk juga layanan-layanan yang selama ini ada hubungannya dengan NPWP, kayak di bank perbankan gitu. Kemudian yang lain misalnya jual beli atau melamar pekerjaan gitu kan. Pemberi kerja juga pastinya mulai tanggal 1 Juni 2024 itu sudah menerapkan NPWP 16 digit atau kalau yang untuk WPOP penduduk itu menggunakan NIK. Betul sekali. Tapi ada juga nih yang berkomentar nih Mas Ija nih, kalau wajib pajak sudah ada NIK, kenapa nggak DJP aja nih yang langsung secara jabatan validasi antara NIK dengan NPWP ke Dukcapil nih Mas Ija? Kenapa harus menyulitkan wajib pajak? Ini komentar aja ya. Maksudnya ya ada yang berkomentar seperti itu. Kira-kira kenapa tuh Mas Ija? Bukan ada lagi. Banyak. Duit Twitter, bukan Twitter lagi sekarang, di X. Nah, itu banyak tuh seliweran postingan-postingan mulai, ngapain sih? Kan kita waktu daftar NPWP udah masukin NIK. Betul. Kenapa kita harus melakukan pemadanan lagi? Kan tinggal DJP ke Dukcapil ambil datanya langsung sinkron tuh harusnya. Secara jabatan ya? Iya, istilahnya secara jabatan atau secara otomatis gitu. Maunya kan gitu ya Mas ya. Tapi sebetulnya itu sudah dilakukan. Terbukti dengan total sebanyak 82% tadi. Itu jumlahnya 59,56 juta NIK dan NPWP yang sudah dipadankan secara otomatis oleh DJP. Nah, sebanyak 55,76 juta itu dipadankan oleh sistem dan sisanya 3,8 itu dipadankan oleh wajib pajak. Nah, kenapa masih ada yang harus dipadankan oleh wajib pajak? Itu biasanya karena ada perbedaan antara nama atau tempat tanggal lahir atau alamat yang terdaftar di sistem DJP yang berbeda dengan yang ada di Dukcapil. Jadi mau tidak mau wajib pajak yang ada perbedaan data itu harus mensinkronkan datanya terlebih dahulu. Dia harus melakukan perubahan data terlebih dahulu lah gitu Mas. Langsung ke Dukcapil kah atau boleh langsung ke KPP? Di DJP online masing-masing bisa. Bisa ya? Iya, karena kita sudah membuka layanan itu untuk perubahan profil dan untuk mengecek validasi dari NIK dari wajib pajak yang bersangkutan. Gitu. Nah, tadi kan kita singgung tentang perbedaan data. Kenapa tidak bisa langsung otomatis? Dan ada juga wajib pajak yang telah terdaftar sebelum eranya IKTP. Nomor NIK-nya itu berbeda tuh ya? Nomor NIK-nya ada yang kepala 09 atau berapa? 05. Nah, itu juga kan itu wajib pajak yang daftarnya mungkin terdaftar dulu sudah lama 2021 ke atas ya. Sekitar itu nanti pasti akan berbeda data NIK-nya dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, pasti ya. Bagi wajib pajak yang seperti itu diharuskan melakukan pemadanan NPWP dan NIK-nya secara manual ya. Betul, sendiri. Tidak bisa otomatis oleh DJP yang melakukan pemadanan. Nah, kalau Mas Nawi dulu gimana? Ya, sempat juga tuh ngalamin kayak gitu. Jadi ada NIK yang lama ya Mas Ija ya. NIK yang 09 berapa. Nah, sekarang kan sudah ada NIK yang dari Dukcapil tuh. Mau nggak mau kita harus memadankan itu, dan itu saya mengalami sendiri gitu. Jadi saya pikir itulah yang nggak bisa
DJP lakukan sinkronisasi antara NIC sama NPWP secara secara otomatis ya. Betul. Ya, jadi ada sebagian yang masih menggunakan NIC yang lama. Betul. Ya. Jadi harus kita sesuaikan sendiri ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, tadi kita menyinggung tentang validasi atau pemadanan NIC NPWP di DJP online. DJP online. Gimana caranya tuh? Nah, ini kita berarti kan pribadi ya Mas Ija ya. Betul. Melakukan secara aktif, wajib pajak langsung, kawan pajak langsung, entah itu datang ke KPP tempat terdaftar atau datang ke KPP yang terdekat dengan lokasi kerja atau lokasi tempat tinggalnya ya Mas Ija ya. Yang pertama dia harus tahu dulu password DJP online-nya. Itu udah pasti. Harus login DJP online dulu ya. Betul. Nah, begitu dia lupa, pasti kan menggunakan EVIN lagi. Nah, kalau orangnya yang bersangkutan langsung kan bisa tuh langsung minta EVIN di tempat dia terdaftar atau di KPP terdekat. Ya, betul. Bisa ya, betul bisa. ya. Nah, setelah dia udah masuk ke sana, dia tinggal login saja, ya kan? Begitu login tinggal klik aja. Begitu belum valid tuh ada tuh di kolom di beranda itu sebelah bawah itu antara ada tulisan valid atau tidaknya tuh. Oke. Kalau dia masih berwarna merah kalau nggak salah ya, jadi belum valid. Nah, kita tuh mesti valid, tulis NIK-nya saja langsung di kolom NIK, langsung kita validasi. Begitu ketemu sinkron antara NIK dengan NPWP dan data kita tinggal simpan saja, langsung valid. Langsung valid. Nah, tinggal sheet berikutnya kita isi kalau memang ada yang belum valid. Gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Simple ya? Sekali. Pada intinya login DJP online, kemudian buka profil ya. Di profil itu nanti kalau punya saya dulu Mas, itu karena sudah otomatis dipadankan oleh DJP, betul. Langsung valid tuh. Oh, nggak perlu masukin manual ya? Nggak perlu saya ngetik lagi gitu. Nah, itu Karena bedanya. Itu masuk itu masuk golongan-golongan yang perlu pemadanan dengan cara mengubah mandiri. data. Oh iya, mandiri ya berarti ya. Betul. Kalau saya secara otomatis kemarin. Nah, itu kawan pajak semua yang merasa belum pernah ngecek profil DJP online-nya, itu segera cek sekarang. Ya. Kalau sudah valid berarti sudah aman, sudah dipadankan, dan kalau sudah valid itu artinya sudah bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Di lapor SPT ya? Di lapor SPT. Nanti login bisa menggunakan NIK. Kemudian yang belum valid itu dicek nih data mana yang nggak cocok dengan data kependudukan. Tinggal kita isi aja ya. Betul. Sesuai misalnya data NIK-nya yang beda, ada ya. namanya beda, tempat lahirnya beda, tanggal lahirnya beda. Nomor itu, HP. Ya, nomor salah HP, satunya nomor HP-nya juga. Nah, itu juga nanti apabila sudah valid semua, maka keterangannya akan valid dan sudah terpadankan NIK dan NPWP-nya. Sehingga nanti mulai 1 Juli 2024 itu sudah bisa tetap menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP. Betul, sebagai NPWP-nya. Ya. Nah, ini Mas Ija nih. Ada juga nih pada saat dia mau masukkan nomor handphone yang terupdate nih ya. Dia itu harus punya pulsa ya. Betul. Karena dia kode verifikasinya itu kita begitu kita minta kode verifikasi harus ada pulsa di dalam. Kan kalau sekarang nih yang banyak kuota, bukan pulsa nih rata-rata. Betul, rata-rata punya kuota tapi nggak punya pulsa. Itu. Betul, karena kode verifikasi untuk perubahan nomor handphone itu akan dikirim via SMS. Dan SMS itu berbiaya, dibayarkan menggunakan pulsa. Iya tuh kadang-kadang gitu ya. Betul. Kuota ini zaman sekarang ya, kuota lebih banyak daripada pulsa yang kita miliki. Betul. Karena kita kalaupun nggak punya kuota atau nggak punya pulsa, kita bisa tethering atau nyari wifi yang ada. Gitu ya Mas Ija ya. Saya juga gitu Mas. Sama ya. Itu kita sama berarti. Kalau nggak perlu amat, nggak punya pulsa. Oh iya benar-benar. Berarti diisi aja minimal sesuai tarif SMS ya? Iya, buat mendapatkan kode verifikasinya aja. Siap. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin Mas? Yang biasa ditanyakan? Ini paling Mas Ija. Ada nih yang sering ditanya ini, misalnya ada untuk WP orang pribadi warga negara asing. Oke. Nah,
apakah perlu pemadanan tuh? Kan dia nggak punya tuh NIK. Betul. Nah, gimana tuh? Jadi di PMK 112 sendiri itu sudah diatur yang perlu melakukan pemadanan itu hanya WPOP yang penduduk Indonesia aja, yang WNI. Oh, ya. Warga Nantinya, Indonesia ya. Betul. Nanti NPWP-nya menggunakan NIK. Nah, NIK itu, NPWP itu nanti NPWP kedepannya kan 16 digit semua. Betul. Sekarang kan masih 15 digit. Betul. Nah, untuk yang selain Warga WPOP yang penduduk itu gimana? Kan sekarang masih 15. Betul. Nah, itu nanti akan secara otomatis di depannya diberikan angka 0. 0 ya. Betul. Ditambahkan berarti. Ditambahkan angka 0. Tetap Jadi, menggunakan NPWP-nya ya. Betul. Untuk warga negara asing yang mempunyai NPWP sekarang itu bukan jadi harus pakai nomor paspor atau jadi pakai nomor KITAS. Nomor paspor. Tetap bukan pakai juga ya. NPWP sekarang. Hanya nanti ditambah 0 di depannya. Oh iya. Begitu. Dia tetap Pun berlaku ya. juga untuk badan juga gitu. Badan sama ya, Badan ditambahkan sama, 0 tambah ya. 0 depannya. Untuk NPWP. Nah, untuk NPWP badan cabang. Nah, Cabang nanti akan masuk dalam NITKU. NITKU ya. Iya. Oh iya. Nomor induk tempat kegiatan usaha. Berarti NPWP NPWP cabangnya cuma satu ya di NPWP pusat. pusat aja. Nanti cabangnya nomor identitasnya, identifikasinya menggunakan NITKU. Oh iya. Tuh. Berarti NPWP cabangnya sudah nggak dipakai lagi ya? Ya, sudah tidak. Dihapus secara otomatis ya nanti ya. Betul. Luar biasa. Saya pikir saya pribadi mungkin Mas Iza juga yang nggak bosan-bosan ya, DJP juga nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa ya segera lakukan pemadanan nih karena ya itu nanti administrasi atau urusan perpajakan kawan pajak juga akan lebih mudah dengan adanya pemadanan antara NIK dengan NPWP. Kenapa? Karena memang nanti di tahun depan nih mungkin implementasi secara menyeluruh di 1 Juli ya. 1 Juli 2024 semua menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP. Betul ya? Betul. Ya, itu ya Mas Ija ya. Jadi ya bagi yang merasa kenapa sih repot-repot harus gitu? Nggak repot sebetulnya. Cuma buka DJP online masing-masing, buka profil, dicek aja tuh udah valid atau belum. Kalau udah valid aman. Ya sudah. Aman Ya. berarti. Tahun depan udah bisa langsung pakai NIK. Nah, NIK ya. Kalau yang belum, data mana nih yang perlu disesuaikan? Loh, nama saya kok beda. Misalnya Agus kok jadi Septi. Wah, itu jauh ya Mas. Nah, itu jauh banget. Agus Septi. Mungkin Biasanya Agus Septian. bisa jadi Agus Septian. Biasanya ada yang gelar hajinya ditulis. Di Dokter KTP Andes, betul. Nah, itu perlu disamakan dengan data yang ada di KTP masing-masing. KTP disesuaikan ya berarti Betul. ya. Kalau sudah hijau, udah valid, sudah aman. Mungkin nanti kita setelah melakukan lapor SPT mungkin ya, kawan pajak melakukan lapor SPT 2023, seandainya belum melakukan validasi mungkin ya terakhir ini kan 30 Juni 2024 mungkin pada saat nanti lapor SPT tahunan kawan pajak bisa melakukan validasi kalau memang seandainya masih belum ya. Bisa ya Mas Ija ya. Misalnya ada kendala ini sudah saya sesuaikan dengan data yang ada di KTP kok masih belum bisa valid ya. Nah, silakan langsung datang saja ke kantor pajak terdekat atau kantor pajak terdaftar, atau bisa juga telepon kering pajak atau email ke alamat resmi pajak Direktorat DJP. Jenderal Pajak ya. Itu bisa ya Mas Ija ya. Bagi pengguna X atau Twitter itu juga langsung mention kering pajak juga bisa. Bisa langsung ya. Jadi sebenarnya simple, mudah, gampang, terutama asalkan tahu password ke DJP online. Betul. Kalaupun nggak tahu password DJP online, punya Evin. Betul. Dia bisa ngeklik lupa password. Ya. Nah itu kan Kalau belum pernah pakai DJP online, daftar datang dulu. ke KPP ya. Datang ke KPP, terus nanti dapat Evin, kemudian nanti aktivasi akun DJP online-nya, langsung bisa menggunakan DJP online-nya. Ya. Oke. Lalu dimutakhirkan langsung. Betul. Kan ada juga helpdesk ya membantu misalnya. Betul. Kawan pajak ada yang takut atau ragu cara ngisinya salah atau gimana, boleh datang ke KPP,
mungkin di sana nanti bisa langsung ke helpdesk. Seandainya Bapak Ibu pengen dipandu untuk pemandanan NIK ini, silakan. Betul. Entah itu ke KPP terdaftar ataupun ke KPP tempat terdekat tempat Bapak Ibu atau kawan pajak bekerja. Ya. Mas Ijah, kayaknya udah semua ya? Sudah semua sih. Yang kira-kira terkait pemandanan NIK sama NPWP ini kayaknya udah kita bahas semua ini kayaknya. Sudah seharusnya. Cukup. Dan sepertinya sudah cukup podcast kita pada hari ini, pada episode kali ini. Kayaknya udah yang maksudnya yang inti-inti terkait pemandanan NIK sama NPWP harusnya sudah semua ya kita sampaikan ya Mas Ija ya pagi ini ya. Saya pikir cukup, dan Mas Ija juga semua yang disampaikan Mas Ija juga tadi semuanya jelas. Saya pikir podcast kali ini kita cukupkan hari ini ya. Siap. Saat ini saya Nawawi dan saya Iza Rifki. Mohon pamit. Vino G. Bastian, Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Bisa Pajak SB2 episode selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.